Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati wan nafr. Amma ba'du, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna 'amalan yuqarribuna ilaika ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin al-hadirin, jamaah Majelis Ta'lim Malam Ahad yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hingga malam hari ini Allah masih berkenan melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita semua. Wabil khusus nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, serta nikmat taufik dan hidayah, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke majelis yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kita dicatat sebagai ibadah. Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat sebagai modal kita, bekal kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curah keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai umat baginda yang istiqamah mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai halaman berapa? 19. Ayo dah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadihi wa mutasil alaihi rahimahullah ta'ala wa adaban nabi wa bi'ulumi bidaraini amin. Wala adapun jikalau masbuk mendapatkan imam lagi berdiri, maka sesudahnya makmum takbiratul ihram, maka segera lalu ia baca Fatihah dengan tiada membaca auzu atau dengan istiftah, karena apabila imam ruku sebelumnya imam menghabiskan Fatihahnya, maka boleh ia lantas ikut imamnya ruku, maka dapatlah rakaat itu. Adapun jikalau masbuk mendapatkan imam lagi ruku, maka sehabisnya makmum takbiratul ihram, maka lalu ia ruku mengikuti imam dengan sunnah membaca takbir intiqal, maka jika dapat thama'ninah bersama-sama imam di dalam ruku itu, maka dapatlah rakaat itu. Adapun jikalau tiada dapat thama'ninah, maka tiada dapat rakaat itu adanya. Adapun jikalau masbuk dapat imam lagi sujud atau lagi duduk tasyahud atau duduk antara dua sujud, maka sehabisnya itu takbiratul ihram, maka lalu ia turut imam di mana adanya dengan tiada membaca takbir intiqal adanya. Ini paham gak nih? Ini kalau kondisinya kita makmum masbuk. Kalau makmumnya masbuk lalu dapat kondisi imam lagi berdiri setelah takbiratul ihram dan dia belum menuju ruku, baik baca Fatihah atau baca surah, atau kita nggak tahu kalau sholatnya sir. Jadi definisi masbuk itu sebetulnya ketika dia nggak dapetin pada saat imam takbir dia udah siap. Jadi lewat ada itu dikit udah masbuk kategorinya.
walaupun imam baru baca bismillah Fatihah. Karena pas kita datang pas imam takbir kita belum siap. Lawanan masbuk apa? Masbuk lawanannya apa? Muwafiq. Iya, kalau masbuk artinya terlambat, muwafiq artinya sesuai. Disebut muwafiq itu ketika imam takbir kita udah standby. Imam bar kita langsung Allah, itu namanya muwafiq. Jadi kalau kita datang imam udah lewat takbiratul ihram, meskipun lagi baca iftitah misalnya, belum baca Fatihah, kita datang itu kan sebetulnya hitungannya belum jauh. Tapi itu udah hitungan masbuk namanya. Makanya yang ibarat ada apa tuh yang pahala besar ketika makmum takbir bersama imam, itu untuk kategori muwafiq. Nah, kalau masbuknya itu imam udah lewat takbiratul ihram, maka makmum nih sebetulnya kondisinya lihat aja. Kalau imamnya jahar dan masih baca Fatihah, yang kemungkinan baca surah, kita iftitah dulu nggak apa-apa, nggak usah langsung ngejar Fatihah, sebab ancar-ancar kita nih imam bakal baca surah dan dia masih Fatihah. Tapi kalau ini kita tahu imam kayak bakal dikit lagi beres nih, udah surah nih, atau sholatnya zuhur atau asar udah ketahuan, maka habis takbiratul ihram nggak boleh baca iftitah, langsung baca Fatihah. Andai dia lupa nggak baca Fatihah, nggak langsung Fatihah tapi iftitah dulu, setelah iftitah baru baca Fatihah, dan kemudian Fatihah dia si masbuk nih belum kelar, imam keburu ruku, itu nggak boleh langsung ruku tuh. Kelarin Fatihah dulu. Kenapa kelarin Fatihah dulu? Karena tadi awalnya lu udah iftitah, harusnya nggak boleh. Andai nggak iftitah, kekejar itu harusnya. Paham nggak sih? Gitu. Tapi kalau kasusnya dia begitu takbir ihram langsung baca Fatihah, belum kelar baca Fatihah, imam langsung ruku, udah ruku. Nah ini Fatihah tinggal, nggak apa-apa. Jadi ukurannya begitu tuh. Jadi tahammulul qiraahnya si imam atas Fatihah kita bisa tinggal kalau awal takbir kita langsung baca Fatihah. Imam ruku udah tinggal aja ikutin imam, barengin. Kebayang maksudnya? Itu kalau kondisinya masih dapetin imam lagi berdiri sebelum ruku, dapat itu rakaat. Sekarang kalau kondisinya imam kita datang lagi ruku, imam lagi ruku, atau kita datang lagi jalan, imam belum ruku sih, terus dia turun ruku, pas kita takbir imam posisinya ruku, kita ngambil takbir ihram dulu, lalu takbir lagi yang kedua, takbir pindah namanya, intiqal. Saya ulang dulu nih, takbir dalam salat ada berapa? Iya, yang pertama takbir ihram, yang kedua takbir intiqal. Apa intiqal artinya? Pindah. Jadi yang takbir dibaca mau pindah-pindah itu takbir. Yang ketiga takbir tiada. Adanya di mana? Di latih. Iya, ingat itu jangan sampai lupa. Ya. Album mustaq kita berlupa mulu ya. Jadi begitu imam lagi ruku, kita takbir Allahu Akbar, itu kita takbir intiqal ke sunnah. Langsung ruku. Dapetin tumakninah bersama imam. Kalau imam ruku, kita takbir Allahu Akbar, lalu Allahu Akbar lagi takbir itu, pas kita lagi turun imam bangun, aplusan. Nah ini nggak dapet nih rokaat, baik-baik tuh. Jadi yang dihitung rokaat itu bersama imam, kalau dapetin tumakninah bareng imam, sekedar subhanallah. Tapi kalau dia imam ruku, dia pas baru turun imam begitu, nah aplusan nggak dapet. Jangan dihitung itu rokaatnya, kita tambahin gitu. Meskipun dari dia takbirnya imam masih apa tuh? Masih ruku. Karena hitungannya harus dapat tumakninah bersama imam. Jelas. Kalau imam udah lewat dari ruku, baik itu i'tidal atau sujud biasanya. Nah ini kebanyakan orang pada salah ya. Kadang-kadang imam udah lewat, udah sujud, dia menungguin. Ntar aja pada bangun kalian. Itu sebetulnya gak boleh itu. Karena itu ada potensi pahala. Orang kalau beriman, benar-benar beriman mengharapkan pahala, itu sekecil-kecil segitunya tuh nggak bakal ditinggalin kalau dia tahu pahala mah. Iya sayang itu mubazir ya. Kita duit misalnya dikasih duit dari mana? 1.100.000 atau 1 juta doang lempeng.
Belajar 100 walaupun ribet ngitungnya nggak apa sih, gue hitung dulu dah. Ada lebihan. Ngecek dah. Iya. Kecuali dia udah bangetan pede gitu, udah banyak gak butuh recehan. Nah, kalau kita kan pasti butuh pahala, itu recehan kumpulin gitu maksudnya. Kalau posisi imam udah lewat dari ruku, kita jangan takbir istiqol. Langsung berdiri, takbiratul ihram, langsung turun ngikutin posisi imam. Sebab itu bukan perpindahan kita. Beda sama tadi, imam masih posisi ruku, kita takbir ihram. Itu kan dari berdiri menuju ruku. Itu perpindahan kita untuk dapat rakaat. Soal nanti ternyata imam bangun itu udah kayak kondisional. Tapi yang jelas kita mau ruku itu masih gerakan kita. Makanya sunnah intiqal, kebayang. Tapi kalau imamnya udah di posisi lewat ruku, itu kan bukan posisi kita. Dari berdiri mau ke sujud kan kita belum melewati ruku. Maka kita nggak sunnah takbir intiqal. Gitu. Bayang ya. Ntar kalau udah bareng sama imam, terus bangun, baru itu ada sunnah takbir intiqal. Dan itu mau masuk dan ini sebetulnya udah kita udah paham dah ya. Ini ibaratnya nih, nanti kalau ngajar biar detail jelasinnya. Nah ini ada keterangan di kitab apa ya tuh? Kalau kita dapetin jamaah, udah hampir selesai nih, udah lewat rakaat terakhir, udah lewat daripada ruku. Kan kalau kita kebanyakan kejar aja nggak apa, mubazir kan. Sebetulnya yang afdol nih. Kita lihat dulu di tempat dulu ada orang apa kagak. Seandainya ada orang lain, lebih baik tungguin dia, biarin dia selesai, bikin jamaah baru. Daripada ngejar, itu udah di ujung, apalagi udah pas saat akhir. Kalau jamaah masih banyak, kita kejar, ya itu sayang-sayang sebetulnya. Mendingan bikin jamaah baru, tapi tunggu dia kelar dulu. Dia kelar, salam, udah kita bikin jamaah baru di belakang. Itu lebih afdal daripada harus ngejar yang udah mau beres itu. Bayang ya. Tapi kalau nggak ada ya udah mau nggak mau kita kejar itu. Bukan sih sayang. Kan malayut roku kullu, layut roku kullu. Yang nggak bisa dapetin semua, ambil kocelan-kocelannya nggak apa-apa. Tapi kalau ada potensi yang lebih besar, lebih baik kita kalahin, kita ambil yang lebih besar. Gitu. Terus itu untuk apa namanya tadi? Masbuk. Berikutnya. Fasol perihal sembahyang qashar jamak. Qashar jamak. Bermula artinya qashar itu mengurangkan 2 rakaat daripada zuhur, asar, isya. Adapun artinya jamak yaitu mengumpulkan 2 sembahyang fardu di dalam satu waktu. Adapun syarat-syarat qashar 7 perkara. Pertama, mengetahui akan harusnya bagi orang yang belayar 2 marhalah, yaitu perjalanan 90 pala, 90 pala. Kedua syaratnya jangan kurang pelayarannya dari kadar yang demikian itu. Ketiga, jangan pelayarannya dengan maksiat. Keempat, qasharnya pada tempat yang tertentu. Kelima, niat qashar di dalam takbiratul ihram. Keenam, jangan ia mengikut imam yang sembahyang tamam. Ketujuh, senantiasa pelayarannya hingga akhir sembahyang. Pelan-pelan nih. Ini banyak yang orang abaikan syarat qashar nih. Abang-abang udah jalan 85 kilo, udah ada qashar. Perhatikan baik-baik. Karena nggak semua boleh qashar. Syarat qashar, pasal perihal sembahyang qashar jamak. Qashar artinya ngurangin dari 4 jadi 2, jamak artinya digabung. Syarat-syarat qashar ada 7. Nah ini perhatikan. Pertama, dia mesti tahu apakah qasharnya itu boleh atau tidak, yaitu orang yang berlayar 2 marhalah. Kita mau ukurannya 85. Nanti kalau konversi ada yang 85, ada yang 88 gitu ya. Anggapnya 85. Mesti yakin bahwa ini jarak sudah 80. Zaman sekarang udah gampang hitungnya ya, udah ada Google Maps. Zaman dulu kan susah, belum ada Google Maps. Dia kalau belum yakin, belum boleh tuh qashar jamak. Syarat yang kedua, jangan kurang dari kadar yang demikian. Tadi udah ya.
Ketiga, jangan pelayarannya dengan maksiat. Nah ini, misal study tour sekolah anak SMA. Di situ ada maksiat nggak? Anak SMA ke Jogja misalnya. Apa maksiatnya? Kan ikhtilat ya, laki perempuan ya. Hah? Itu nggak boleh pasar jamaah harusnya itu. Siapa yang ngajarin itu? Kan ada ikhtilat itu. Siapa yang tanggung jawab itu? Kalau mau dihalalkan kosor jamahnya, oke, dia mau study tour. Apa namanya istilahnya kalau study tour, kalau perpisahan ya? Itu mesti benar-benar diatur, pisah laki-laki, perempuan gitu. Walaupun di sana kawal betul, jangan sampai terjadi ikhtilat bainar rijali wan nisa. Kalau itu terjadi, kan apa tuh? Maksiat kan? Jadi nanti maksiatnya baik di tujuan maupun di perjalanan. Gitu. Atau dia mau ke Bali misalnya. Dia mau ngapain? Mau jalan-jalan aja ngeliat pantai. Kan di pantai dia tahu yang nanya pantai Bali, nggak mungkin. Nggak mungkin orang pakai nikop, pakai abaya, nggak mungkin. Dia tahu. Itu dari berangkat udah nggak boleh pasar jamaah itu. Karena dia tahu di sana bakal maksiat. Tuh, itu perhatikan baik-baik tuh. Gitu. Kecuali kalau misalnya maksiatnya bukan jadi tujuan. Tujuannya misalnya mau ziarah wali gitu. Di tengah perjalanan pada ngajakin mampir dia oleh-oleh misalnya. Pas kelompongan di tempat oleh-oleh pada begitu misalnya. Ya udah, itu berarti bukan tujuan maksiat. Itu masih aman. Karena tujuan awalnya bukan itu. Tapi kalau dari tujuan awalnya nih memang udah pengen hura-hura, kan tadi itu begitu tadi itu. Pengen hura-hura kan, pengen apa bahasanya? Perpisahan, senang-senang kan? Healing. Iya. Dan dia nggak memperhatikan faktor ikhtilat itu, udah itu perjalanan haram itu. Perjalanan haram nggak boleh pasar jamaah. Karena dia dari awal udah men-setting maksiat di situ. Bis udah bareng nyampur. Ini mohon maaf saya sampaikan ya apa adanya ya. Jadi pelajaran buat kita. Perlu diperhatiin betul-betul ya, betul. Karena ini kalimatnya gitu tuh, ya. Jangan pelayarannya dengan maksiat, nggak boleh. Atau orang mau ngerampok, misalnya, mau maling di Surabaya, lah nggak boleh, ya. Mau korupsi misalnya, mau ngambil duit korupsi di sana misalnya, nah itu nggak boleh apa itu, nggak boleh kotor jamaah. Tuh, keempat, kosornya pada tempat yang tertentu. Ini mesti punya tujuan pasti, nggak boleh mabur. Jalan aja dah, kemana kayak nyampainya nggak boleh begitu. Kudu punya tujuan pasti, ya. Kemana? Ke Jogja, Jogjanya mau ngapain? Udah pasti, ya. Kalau mabur nggak boleh, ya. Orang-orang depresi terus kabur, tahu-tahu lah ini udah akan 10 kilo nih, kosor jamaah nggak bisa, ya. Jadi kalau mabur lu kan bukan mau khotbah, bukan mau musafir. Keempat ya, yang kelima niat qasar dalam takbiratul ihram, ya tambahin qasron ya. Ini tambahan dari kalau misalnya dia sendiri kan qasar ta'arud ta'yin. Kalau dia berjamaah kan tambah iqtida makmuman. Nah ini tambahin qasron. Bagaimanapun bentuk lafaznya silakan aja ya. Gak perlu disebut arba'a raka'atin qasron juga nggak apa-apa, asal usolli fardhu zuhri makmuman qasron udah boleh ya. Tuh jangan sampai lewat. Kalau diniat nggak dimasukin qasron, nah nggak boleh qasar, langsung otomatis 4. Ulang aja kalau gitu nggak bisa. Nah ini bebain nih. Kalau diniat udah lupa bilang qasron, ulang niatnya takbir ulang dibatalin. Nah itu haram tuh ngebatalin sholat. Gini, ngebatalin ibadah sunnah hukumnya makruh. Kalau nggak ada uzur. Contoh, kita lagi sholat sunnah duha misalnya, udah dapat 1 rakaat tiba-tiba keingetan kayaknya belum nih gitu, batalin dulu, makruh tuh. Kecuali ada uzur, misalnya dipanggil emak, kan mau nggak mau itu mah. Jadi hukum membatalkan ibadah sunnah hukumnya makruh. Puasa sunnah misalnya, udah niat nih puasa sunnah, tengah-hari kayak capek banget buat aja, makruh. Hukum membatalkan ibadah wajib haram tanpa uzur.
Jadi ketika dia udah niat dan lupa niat kosornya, dia batalin, haram. Apalagi cuma pengen dapetin kosor 2 rakaat. Nah, nggak bisa kayak gitu ya. Makanya kalau udah lupa niat, udah terusin 4. Jangan diulang. Ya kalaupun diulang sih tetap sah sholat kosornya, tapi kan jadi haram jatuhnya. Itu cuma dosa itu ya. Bebas ya, makanya jangan sampai lupa. Keenam, jangan ikut kepada imam yang tamam. Imam tamam itu maksudnya imam yang sempurna 4 rakaat ya. Jadi kalau kita 2, imam 4, nanti kelar duluan. Sekarang bagaimana kasusnya kalau imamnya tamam, tapi kita masuk di rakaat ketiga? Kan nanti bareng itu kelarnya. Boleh atau nggak boleh? Ada khilaf ulama. Kalau yang mutamat tetap nggak boleh. Ya. Ada yang bilang boleh. Kenapa? Karena yang penting nanti ujungnya bareng. Gitu. Tapi yang mutamat tetap nggak boleh. Udah bikin sendiri aja. Gitu. Jelas ya? Tapi kalau yang tamam itu yang sempurna ya, ngikut yang kosor boleh. Ya, makanya nanti jadi dalil bagi yang mengatakan boleh, lah itu yang tamam ngikut kosor boleh. Karena kan yang penting nanti endingnya bareng. Kalaupun nggak bareng, imam kudu kelar duluan, makmum nambah. Gitu. Jadi kalau dengan dasar ilat itu, yang penting ujungnya bareng atau makmum kelarnya belakangan, berarti kan kalau makmum mengambil di rakaat ketiga atau rakaat keempat imam, harusnya kan boleh makmum kosor, imamnya tamam, tapi ngambilnya di rakaat ketiga atau rakaat keempat, 3 nambahin 1 gitu. Itu dalil dari yang mengatakan boleh. Tapi kalau aman udah nggak usah ya. Pokoknya makmum kosor nggak boleh ikut imam yang tamam, kalau sebaliknya boleh. Kemudian berapa tadi tuh? 7. Biasa pelayarannya hingga akhir. Ketujuh, iya. Jadi kalau sholatnya jalan, misalnya dia sholatnya di mobil, mobilnya antep gitu, dan kita bisa sholat di situ. Sebelum selesai sembahyang, nyampe di mobil. Jadi patokan musafir itu masuk kampung ya, bukan sampai rumah. Misalnya ini kampungnya apa kampungnya ini? Bulak. Bulak. Batasnya di mana, Bang? Batasnya Bulak di mana? Kita di Pengkolan. Yang mau keluar ke Cacing udah keluar Bulak itu bukan? Bukan, kayak tinggi. Iya. Anggaplah di Bulak itu kan sampai misalnya. Lalu kita udah masuk nih ke Bulak, walaupun belum nyampe, udah habis itu. Jadi nama musafirnya udah habis. Mobil jalan sampai situ tuh, udah masuk Bulak, kita masih sholat, batal udah kosornya. Bukan batal sholatnya, batal kosornya. Artinya nambahin berapa? 4. Tapi kalau sholatnya bisa jalan, kita kosor udah nggak mungkin jalan. Biasanya kita berhenti di rest area atau di mana. Jadi ini syarat ini mah gampang nih. Nah, ini kalau jadi jalan ini, paham nggak? Tutup kosor ya. Terus jamak takdim Adapun jamak takdim yaitu mendahulukan asar di waktu zuhur atau mendahulukan isya di waktu maghrib, maka adalah syaratnya 4 perkara. Pertama, memulakan zuhur atas asar dan memulakan maghrib atas isya. Kedua, niat jamak di dalam sembahyang yang bermula dengan katanya di dalam hatinya saja. Sajaku mendahulukan sembahyang asar bersama-sama maghrib. Sama-sama maghrib. Salah ini ya. Asar sama zuhur harusnya. Bersama-sama zuhur. Ketiga, segera antara 2 sembahyang itu. Keempat, senantiasa pelayanannya hingga habis takbiratul ihram. Sembahyang yang kedua adanya. Nah, ini syarat jamak takdim ini. Syarat jamak takdim ada 4, ingat-ingat nih ya. Nanti kalau jamak takdim cuma 2. Jamak takdim syaratnya yang pertama harus mendahulukan sholat yang duluan. Gak boleh asar dulu baru zuhur, harus zuhur dulu baru asar, karena kan itu di waktu zuhur. Yang pertama. Yang kedua, mesti taruh niat untuk narik sholat asarnya atau isya di waktu yang sholat yang pertama. Ada niat majmu'an ma'al asri atau majmu'an ilaihil asru boleh. Jadi usolli fardhu zuhri majmu'an boleh, ma'al asri boleh, majmu'an ilaihil asru boleh. Digabung asar kepada zuhur atau digabung bersama asar tuh boleh.
lalu qasron lillahi ta'ala gitu. Nanti pas niat asarnya nggak usah qasron lagi, nggak apa-apa, sebab praktek asarnya udah diniatin qasor di zuhur. Meskipun ada yang bilang tetap harus niat qasor, usolli fardhol asri qasron gitu, biar aman pakai aja ya. Jadi usolli fardhol zuhri majmu'an ma'al asri atau majmu'an ilaihi asru qasron. Kalau makmum ya makmuman lillahi ta'ala. Wajib itu di sholat yang pertama. Kalau di sholat yang pertama nggak kesebut majmu'an ma'al asri, udah langsung batal itu jamaahnya, nggak bisa. Ulang lagi sholatnya itu tadi kayak tadi. Nggak bisa ya, langsung udah nanti aja asarnya gitu. Nggak bisa diulang ya. Makanya harus di yang pertama. Baik-baik itu ya. Kemudian yang ketiga apa? Ketiga mana tadi? Asar bersama-sama. Ketiga, segera antara dua sembahyang itu. Nah iya, dia boleh jeda maksimal banget qomat. Kalau qomat masih boleh ya. Yang nggak boleh wirid. Habis maghrib wirid dulu, baru qomat, enggak, jangan, itu nggak boleh ya, kelamaan. Jadi salam langsung bangun qomat, langsung bangun sholat yang kedua. Ya, ntar habis itu mau wirid dah ya. Kemudian Yang keempat apa? senantiasa pelayanannya. Ya sama kayak tadi ya. Kalau sholat jama itu patokannya yang penting takbir, jama takdim nih. Jama takdim itu patokannya yang penting takbir di sholat yang kedua. Misal kita udah jama, mobil jalan nih, kita di mobil sholatnya. Zuhur udah selesai, kita bangun takbir untuk sholat asar. Baru banget takbir, mobil masuk bulak. Terusin itu mah. Sebab udah takbir tadi. Meskipun ngelarin asarnya udah dibulak, paham ya? Tapi kalau nyampenya pas takbir sholat yang kedua itu udah dibulak, nah udah nggak bisa. Nanti asarnya nungguin waktu asar normal. Jelas ya? Sekarang misalnya gini, karena nggak ada pertanyaan gini. Kita jangan takdim misalnya, pulang dari mana-mana, jangan takdim ngerjain maghrib sama isya di waktu maghrib kan. Padahal jarak dari tempat kita sholat untuk ke rumah nggak jauh. Anggaplah kalau dari sini ya rest area di sini terdekat di mana rest area? Di Malang, Itu dah di Jakarta dah dikit ya. Cawang apa tuh ya. Jati Bening tuh rest area. Kan dikit lagi tuh kemarin kan. Kita ngambil jamaah takdim di sana maghrib sama isya. Masih boleh kan? Masih boleh karena masih multabis biismil musafir. Dari situ kemarin kan timbang setengah jam paling. Nyampe sini misalnya belum isya atau isya dah jam 7:30 misalnya. Wajib diulang nggak tuh isyanya? Wajib. Hah? Kan niat. Hah? Kalau kita ambil bahwa hukum isyanya wajib diulang, lah berarti tadi nggak sah dong. Batal dong. Sementara nggak ada keterangan kayak begitu. Makanya sebetulnya yang mu'tamad madzhab Syafi'i ini udah kelar di sono, pulang tinggal tidur aja nggak apa-apa. Tapi ada pendapat yang mengatakan batal itu, wajib diulang. Kita mau ngambil yang mana? Ngambil yang enak aja udah. Iya, udah kelar. Kecapean. Iya. Kamu ada pendapat yang mengatakan gitu. Tapi itu yang nggak mau tamat. Yang mau tamat udah sah, udah kelar, pulang tinggal tidur aja udah. Kita nyampe orang-orang baru pada berangkat ke masjid, kita udah sholat, ya udah nggak apa-apa, kita sholat, nah, udah sah itu, gitu ya. Mana ada yang nanya, pas banget itu dia pulang, ngambil jamaah takdim udah ditambul, mau pulang ke Bekasi kan udah deket banget itu, sampai rumah di sholat lagi, ngapain tadi sholat tadi, gitu. Karena dipikir udah mau nyampe, nggak bisa begitu patokannya, kalau udah masuk kampung, gitu. Terus jamaah takhir sekarang. Adapun jamaah takhir yakni mentakhirkan zuhur kepada asar atau mentakhirkan maghrib kepada isya. Iya. Maka adalah syaratnya dua perkara. Iya. Pertama niat takhirkan di dalam waktu yang awal dengan sunnah berlapas dengan niat itu nawaitu takhirul zuhri ilal asri. Artinya sajaku takhirkan zuhur kepada asar atau nawaitu takhirul maghribi ilal isya'i. Artinya sajaku
takhirkan maghrib kepada isya. Syarat kedua, senantiasa pelayarannya hingga sembahyang yang kedua. Ini untuk jamak takhir, maka dia harus niat untuk menunda sholat yang pertama itu digeser ke waktu kedua. Harus niat. Kalau nggak niat, misalnya ketiduran, dia musafir dari Jawa misalnya mau ke Bekasi, jam 5 tidur di bis, melek-melek jam 8, kan nggak niat tuh pas maghribnya, itu nggak boleh nggak boleh dijamak. Kalau kosoran masih boleh, jamaknya nggak boleh. Jadi maghribnya bagaimana? Qodho. Maghribnya qodho sendiri, habis sholat maghrib baru sholat isya. Jadi nggak bisa diniatkan majmu'an, nggak bisa. Walaupun secara praktek sama aja sebetulnya itu. Kan habis maghrib langsung isya, tapi bedanya yang tadi maghrib itu bukan niat jama dengan isya, tapi niat qodho gitu. Atau nggak usah diniatin qodho dah, udah biasa aja sholat maghrib. Karena tadi dia tidur, nggak niat untuk mentakhirkan sholat gitu. Ini soal niat, boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia ya. Kayak niat menunda sholat zuhur di waktu asar, maghrib waktu isya, itu boleh. Kalau udah niat begini, nah ini yang perlu diperhatikan. Udah niat mau mentakhir sholat, terus berubah. Mau takdim aja dah, boleh apa nggak boleh? Karena itu ada khilaf juga tuh. Ada khilaf ulama. Ada yang mengatakan boleh, karena ditarik. Tadinya niatnya ditunda, lalu kemudian diniatin ditarik. Itu ada yang bilang boleh. Yang nggak boleh kalau sebaliknya. Udah niat takdim, misalnya nih. Kerjain. Iya, isyanya ntar aja dah, capek banget romannya. Nah itu nggak boleh, kerjain udah niat takdim soalnya. Gitu. Jadi kalau berubah dari niat takhir, terus tahu-tahu mobil berhenti nih, waktu masih ada nih, takdim aja dah, boleh. Ya, boleh. Berikutnya. Pasal perihal sembahyang Jumat. Bermula bahwasanya sembahyang Jumat itu fardu ain atas tiap-tiap laki-laki yang balik, merdeka, mukim. Bermula lagi bahwa pahala sembahyang Jumat terlalu amat besar dan dosa ninggal Jumat pun terlalu amat besar. Dan jikalau berturut-turut tinggal Jumat 3 kali dengan tiada uzur, maka jadi munafik. Bermula jikalau sudah suatu dosa, bermula jikalau suatu dusun yang mudah berkumpul orang-orangnya di dalam satu masjid, maka tiada harus berbilang Jumat. Adapun jikalau syukur berkumpul di dalam satu masjid, maka harus 2 masjid. Dan jikalau tiada boleh 2 masjid, maka 3 masjid, yaitu dengan sekedar hajat berbilang masjid itu dari karena uzur tiada muat atau terlalu jauh hingga dapat masyakoh, tiada bergantung tiada tertanggung. Adapun orang-orang suatu dusun yang tiada cukup 40 orang, maka jikalau dapat kedengaran ada Jumat dari tempat Jumat yang cukup 40 orang, maka wajib atas yang kurang itu datang bersembahyang Jumat di tempat yang cukup itu. Adapun jikalau tiada kedengaran azan Jumat, maka abdolnya mengerjakan Jumat mengikut qaul qadim bagi Imam Syafi'i yang telah dikuatkan oleh beberapa ulama padanya, tetapi dengan ikhtiar mengulangkan zuhur saja, zuhur sehabis Jumat adanya. Dulu ini perkara-perkara Jumat zaman sekarang udah agak repot. Pasal perihal sembahyang Jumat fardu ain atas tiap-tiap laki-laki balik merdeka mukim. Ini ngomongnya mukim bukan mustautin nih. Karena nanti dalam istilah Jumat ada istilah mukim, ada istilah mustautin. Bedanya gimana? Nih lihat. Untuk wajib sholat Jumat itu pakainya istilah mukim. Mukim artinya menetap. Anak pondok misalnya.
itu namanya mukim. Dia nggak punya rumah di situ, nggak punya aset di situ. Satu saat dia pulang. Orang yang mukim wajib Jumat, tapi nggak dihitung sebagai ahlul Jumat yang 40. Untuk menghitung 40 harus yang mustautin. Ciri-ciri mustautin adalah gampangnya punya rumah di situ. Iya. Jadi baik mustautin atau mukim sama-sama wajib Jumat. Cuman bedanya yang mukim nggak dihitung sebagai ahlul Jumat yang 40. Sehingga kalau misalnya ada anak pondok misalnya bikin Jumatan di masjid pondok, lalu nggak ngundang warga, dia doang, itu nggak sah. Kalau mau saklek pakai mazhab Syafi'i ya, gitu. Karena dia cuma mukim, nggak mustautin, itu nggak dihitung. Di sini lagi ngomongin wajib Jumat, makanya ngomongnya apa nih? Mukim. Tuh, merdeka, mukim kan, bukan mustautin. Yang nggak wajib Jumat kan musafir. Termasuk di antara mukim misalnya orang haji, ya, orang umroh yang di sono dia udah punya tempat dan jangkanya lebih dari 4 hari, itu namanya mukim. Jadi begitu nyampe sono udah wajib Jumat, ya, jangan pakai nungguin. Ntar misalnya dia nyampe hari Kamis, karena rukhsah musafir kan 4 hari, dia bilang enggak ini masih musafir belum wajib Jumat, nggak bisa. Sebab begitu dia nyampe dia udah ada niat tinggal di situ 1 bulan kalau haji kan. Itu udah mungkin jatuhnya begitu nyampe. Istilah musafirnya udah habis begitu nyampe. Nah, mungkin maka wajib Jumat tuh dia. Gitu. Kalau umroh bagaimana? Sama. Kalau umroh kan tuh lebih dari 4 hari, 7 hari kan. Tapi kalau ada orang bilang kita mah umroh kan nanti pulang lagi, ini musafir gak wajib Jumat, keplakan gimana? Salah itu. Karena itu udah mukim, ya. Nah, bermula lagi bahwa pahala 9 Jumat lalu besar. Nah ini, yang tinggal Jumat dosanya kan disebut munafik tuh. Yang 3 kali berturut-turut tanpa uzur disebut munafik. Kita perlu tahu munafik itu ada 2. Ada munafik i'tiqadi, ada munafik amali. Kalau hadis yang idza hadatsa kadzaba wa idza tumina khana, lagi wa idza wa'ada akhlafa itu ya. Itu namanya munafik amali. Perbuatan yang munafik. Nah, munafik i'tiqadi itu contohnya misalnya ada orang ngaku-ngaku Islam. Padahal dia bukan pengen jadi orang Islam, pengen ngancurin Islam, misionaris misalnya. Itu munafik i'tiqadi. Ini maksudnya munafik i'tiqadi. Karena dianggap mengabaikan kewajiban Islam. Walaupun nanti ada yang bilang enggak ini munafiknya amali gitu. Bedanya apa munafik amali dengan munafik i'tiqadi? Kalau munafik amali dia nggak kena ancaman yang dalam Al-Quran itu apa? Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu tempatnya di keraknya neraka. Itu yang munafik i'tiqadi. Kalau munafik amali enggak. Jadi jangan ngancam, wah lu bohong mulu kalau ngomong, munafik lu. Lalu dibaca ayat itu, nggak bisa, itu munafik amali. Dia dosa besar, iya, bohong ada dosa di situ. Apalagi khianat dosa di situ. Tapi nggak masuk kategori munafik i'tiqadi yang ancamannya tidak asfali minan nar. Kalau kita bacain itu untuk orang yang tukang bohong, nggak cocok itu. Berarti menandakan kita nggak paham soal munafik. Gitu. Nah ini ulama ada yang bilang munafiknya masuk ke i'tiqadi, ada yang masuk ke munafik amali, bahaya tuh. Kalau misalnya yang benar ternyata masuk munafik i'tiqadi, kena tuh ancaman tadi. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Gitu. Alasannya kenapa masuk i'tiqadi karena dia mengabaikan kewajiban, apa namanya ya, meremehkan gitu. Nah, kemudian jikalau satu dusun yang mudah berkumpul orang, nah ini batasan dusun yang kemudian sekarang udah nggak dipakai karena teritorinya kan sekarang pakai RT RW, itu ada khilaf ya. Jadi sebetulnya istilah balad dalam fikih untuk menentukan itu adalah satu wilayah, itu nanti ketentuannya harus punya apa tuh bahasanya ya, Polres apa sih ya, pokoknya tempat keamanan, polisi, kantor polisi sendiri. Polsek. Iya kan, paling kecil polsek kan ya. Kecamatan berarti kan. Ya. Kalau kita terapin mana itu sebagai satu balad yang ada polseknya, itu gede banget itu, ya kan? Itu murid.
Udah mau tadi gini hari. Lalu tanggal 3 apa? Apa tuh ya? Gitu. Maka sehingga sekarang kita udah nggak bisa lagi menggunakan, bukan nggak bisa, susah nerapin batas-batas dusun. Udah nanti dalil kita ketika ada masjid dua itu adalah usril istima atau istilahnya gitu. Susah karena nggak muat, nggak nampung. Itu aja alasannya. Sehingga jika ada masjid, misalnya nih 2 masjid satu kampung, satu RW dah ya, satu RW satu RT dah, 2 masjid. Lalu sama-sama lowong nih, ayo hitung bareng-bareng. Masuk gak nih kemari? Kalau masuk udah ngalah apa? Gitu. Ya itu kan kita begitu. Karena dan satu-satunya sekarang yang bisa kita pakai dalil untuk taat dulu Jumatnya aman, udah itu doang. Di Usril Ijtima susah kumpul satu masjid. Selama masih bisa kumpul udah ngalah apa? Gitu. Itu saya. Karena udah gini ya. Kalau paling ini bisa udah di masjid nggak dipakai kan gitu. Tapi kalau misalnya kampungnya, anggaplah kampungnya padat, lalu ini masjid emang tanah segitu-gitu juga, orang kampung padat mau dilebarin susah, di atas sudah penuh misalnya, mau nggak mau kan geser, jangan kan cuma 2, 4 nggak apa-apa, karena memenuhi unsur susah kalau mau dilebarin, gitu. Udah pakai dalil itu sekarang mah, gitu. Jadi susah untuk berkumpul itu. Jadi jangan ngomongin batas lagi, udah sekarang mah udah lihat aja ini udah penuh apa belum. Kalau belum penuh udah penuhin dulu, gitu. Dah. Karena susah sekarang nih kalau pakai ini nih, pakai batas-batas kampung dusun nih, apalagi batasannya terdengar azan, itu susah itu mengukurnya, ya. Bayang ya. Nanti kan salat Jumat itu harus didirikan di pemukiman warga. Nggak boleh Jumatan di tempat yang bukan pemukiman warga, harusnya nggak boleh. Contoh misalnya di kantor, itu harusnya nggak boleh. Sebab kalau kantor libur, Jumatan libur, masalah itu. Masalah. Cuma masalahnya sekarang, ini yang perlu kita perjuangkan sebetulnya. Gimana caranya Jumatan libur? Kerja. Kemarin kan ada isu itu, kemarin sempat ada yang WFH Jumat kan, ada kemarin kan ASN WFH Jumat kan, itu sudah bagus secara konstruksi fikih Jumatan, sehingga mereka nggak lagi Jumatan di kantor yang secara potensi batalnya lebih besar karena itu bukan pemukiman. Harusnya kan itu secara, kalau kita ngomong fikih Jumat, mereka lebih aman WFH kan, cari masjid kampung. Kalaupun dia ngantor, jangan Jumatan di kantor, cari masjid kampung yang di pinggir dekat kantor, kan gitu kalau mau aman. Tiba-tiba ada yang komen, WFH tolong dihentikan karena itu tadi jadwal-jadwal pasti pada terganggu katanya. Rupanya dia punya jadwal banyakan di kantor. Nah kalau misalnya hilang 5 kantor, masing-masing 2 ya 10 udah hilang. Kali 1 juta. Makanya pada berasa komen itu di Facebook rame itu. Alumni IAIUM lagi kampus kita susah belainnya dah. Harusnya nggak boleh ya. Terus sekarang bagaimana? Nanti mau nggak mau, suka nggak suka, dalam urusan begitu kita harus merujuk fatwa baru. Maka MUI tugasnya itu harus meracik fatwa baru, ambil dari beberapa pendapat, bagaimana yang paling kuat, yang paling bertemu titik maslahatnya gitu. Makanya sekarang kan banyak Jumatan di masjid, di kantor, yaitu mengikuti fatwa baru yang enggak lagi merujuk kepada mazhab Syafi'i, pendapat yang lain gitu. Kalau kita mau paksa Syafi'i nggak bisa. Sekolah nggak boleh itu Jumatan. Kadang-kadang ada anak sekolah SD ini, SD bikin Jumatan di masjidnya, abang-abang banyak lah, udah SD udah mengagak mustautin, udah SD lagi, itu guru paling berapa tuh. Tapi kalau nggak digituin, lalu si guru Jumatan ini bocah kan nggak kontrol. Satu itu, kedua ngelatih Jumatan, disuruh ke masjid ke orang keganggu, mau serba salah. Maka di situ nanti perlu ada ijtihad baru. Oke, ini susah nih ya. Berikutnya, tadi patokan azan
Nah ini pendapat Imam Syafi'i yang tadi qaul qadim itu untuk daerah yang dia beda daerah nih. Ini ada Jumatan di sini, mau bikin Jumatan orangnya kurang. Bagi kalau kedengeran azan dia kan wajib ngendor nih, pindah kemari. Kalau nggak kedengeran, ini bagaimana nih yang kurang dari 40? Kan semestinya pakai qaul jadidnya harusnya nggak boleh bikin Jumat, zuhur aja. Tapi kalau qadim Syafi'i mengatakan Jumatan tuh boleh di bawah 40. Kalau qadimnya, yang penting jamaah. Gitu. Nanti ada yang bilang minimal 3, ada yang bilang 12, gitu beda dah ya. Yang penting kurang dari 40 itu masih boleh menurut qaul qadim. Nah, tapi Habib Utsman nyaranin ihtiyat bikin zuhur lagi. Udah sekarang digituin, ya kalau gitu zuhur aja Ustaz. Sekarang digituin, ya udah sebetulnya males. Ini makanya hal-hal kayak gini perlu ada istihad baru, nggak bisa saklek satu mazhab doang. Gitu. Dan memang kayak gini-gini tuh bukan keterangan langsung dari hadis, tapi istihad. Praktek Nabi bagaimana? Oh begini. Makanya nggak boleh bukan pemukiman karena Nabi nggak pernah Jumatan kecuali di pemukiman Masjid Nabawi itu. Kan itu kan pemukiman warga. Dari situlah ulama memahamin harus di pemukiman gitu. Iya karena secara dalil nggak apa-apa itu ihtiyat ya karena dia mau saklek pakai mazhab Syafi'i sementara memenuhi syarat dalam mazhab Syafi'i udah susah sekarang gitu, masjidnya udah banyak, jaraknya nggak terlalu jauh, kemudian belum lagi soal kualitas imam misalnya kan jadi masalah, atau dalam khutbahnya ada yang kurang misalnya dalam ininya, justru bagus begitu. Artinya kita mesti luas. Qaul jadid itu qaul qadim waktu Imam Syafi'i masih belajar di Baghdad. Jadi kan Imam Syafi'i itu sejarahnya ketika selesai, awalnya kan dia di Mekah, ngaji di Mekah, udah pinter dah bahasanya, lalu datang ke Madinah, ketemu Imam Malik, belajar di Imam Malik. Lama di Madinah, umur 8 tahun jadi mufti, ya, udah pinter. Dia namanya orang mental belajar ya, gak puas, pengen ngaji lagi. Nanya sama Imam Syafi'i, kemana dia harus belajar? Sama Imam Malik. Sama Imam Malik diarahin untuk ke Baghdad di Irak, karena di Baghdad ada Imam Abu Hanifah. Jadi disuruh belajar ke sana. Cuma kan Imam Abu Hanifahnya udah meninggal pada masa itu. Karena Imam Abu Hanifah meninggal pada saat Imam Syafi'i lahir. Maka Imam Syafi'i di Baghdad belajar sama murid Imam Abu Hanifah namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Bertemulah metodologi Imam Malik yang terlalu tekstual hadis. Jadi gini, cara Imam Malik itu kan karena dia orang hadis, dia apa adanya hadis ditambah dengan praktek orang Madinah. Jadilah hukum, kesimpulannya begini. Sedangkan di Baghdad hadis nggak terlalu banyak beredar. Imam Abu Hanifah itu nggak nyimpan hadis sebanyak Imam Malik peredarannya, sehingga seringkali banyak hukum-hukum yang Abu Hanifah nggak tahu hadisnya, sehingga Abu Hanifah lebih mendominasi dengan logika. Dia bermain kalau begini bagaimana, kalau begini begitu. Maka nanti secara metodologi disebut Imam Malik sebagai metode ahli hadis, Abu Hanifah sebut metode ahlur ra'yi. Jadi banyakkan kias, kalau begini gimana, kalau begini gimana gitu, main kalau mulu. Imam Syafi'i ketika belajar ke Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dengan metode ashabur ra'yi, memadukan dua metode ini. Kan dia cerdas sudah tuh. Dari Imam Malik dapat hadis banyak, metode ini dipelajari, digabungin. Karena dia udah jadi guru di situ, keluarlah fatwa. Murid tanya, dia jawab, dibukukan, gitu. Jadi fatwa-fatwa yang keluar ketika Imam Syafi'i ketika di Baghdad. Nggak lama setelah itu Imam Syafi'i kan pindah, bukan nggak lama juga, lumayan ngaji bertahun-tahun, pindah ke Mesir. Di Mesir ngaji lagi, belajar lagi, ketemu lagi, makin banyak tuh persinggungan tentang amalan-amalan yang di Mesir. Kok beda begini, maka muncullah fatwa-fatwa baru. Fatwa baru yang keluar di Mesir disebut qaul jadid. Fatwa lama yang ada di Baghdad disebut qaul qadim. Apakah bertentangan? Bertentangan seringkali antara qaul jadid dengan qaul qadim.
itu seringkali bertentangan. Nah, ulama mengatakan kalau bertentangan antara qaul qadim dengan qaul jadid, maka kita pilih yang qaul jadid. Karena secara konstruksi keilmuan pasti lebih baru yang ada di Mesir, sebab kan Mesir belakangan. Gini dah, orang fatwa pada saat dia baru banget lulus pondok, ngajar, dar. Lalu dia belajar lagi terus sampai S3, tiba-tiba berubah nih pendapatnya. Kita pakai yang udah terbaru, karena dia udah belajar lagi. Itu asal mula kenapa lahir qaul qadim sama qaul jadid. Tapi nanti akan ada penelitian para ulama, terutama Imam Nawawi, yang qaul qadimnya lebih kuat daripada qaul jadid. Tapi kan tadi kan qaul jadid kita ambil karena pertimbangannya Imam Syafi'i pasti lebih banyak wawasan baru, berpikir baru, makanya kita terima qaul jadid. Tapi nanti akan ada secara dalil diteliti para ulama, ternyata qaul qadim harusnya lebih kuat. Ada beberapa saya nggak hafal, ya nanti itu ada kitab khusus yang menyebutkan antara qaul qadim lebih kuat daripada qaul jadid, gitu. Dua-duanya pendapat Imam Syafi'i dan dua-duanya tidak membatalkan. Ijtihad itu ijtihad lama dengan ijtihad baru nggak saling membatalkan, boleh dipakai dua-duanya tergantung kondisi, gitu. Nah, itu qaul qadim dan qaul jadid. Berikutnya Ada Adapun syarat-syarat Jumat, bermula daripada itu bahwa jatuhnya di dalam waktu zuhur, maka tiada sah di luar waktu zuhur. Kedua, jatuhnya tempat Jumat itu masuk pada bilangan negeri Jumat itu. Ketiga, wajib terdahulu membaca 2 khutbah dengan 5 rukunnya, yaitu alhamdulillah dan sholawat atas Nabi dan wasiat bit taqwa, yakni memerintahkan dengan mengerjakan yang wajib dan mencegah atas barang yang haram. Dan 3 rukun ini wajib di dalam 2 khutbah dan membaca 1 ayat Quran di salah 1 khutbah dan mendoakan mukminin mukminat di khutbah yang kedua. Adapun segala sunnah. Nih, tadi syarat Jumatan. Sekarang syarat Jumatan ya. Pertama, pelaksanaannya harus di waktu zuhur. Jadi Jumatan jam 2 boleh ya. Yang penting di waktu zuhur dan nggak boleh sebelum zuhur. Lalu kemudian didahulukan 2 khutbah yang rukunnya 5. Nah ini perlu diperhatikan nih. Kadang-kadang khotik kagak perhatiin ini. Pertama, dia wajib baca alhamdulillah. Baik lafaznya alhamdulillah atau nahmaduhu, boleh tuh ya, pakai fi'il madhi. Terus kedua, baca sholawat, baik bentuknya Allahumma sholli atau pas sholatu wassalatu boleh. Yang ketiga, ini yang sering gini, usikum wa nafsi bitaqwallah, ya kan? Yang kita kenal wasiat bit taqwa, itu harus di 2 khutbah. Saya sering nemuin usikumnya di khutbah pertama doang, khutbah kedua kagak ada. Nah itu batal khutbahnya, gak sah. Jadi harus, pokoknya patokannya abis sama baru suruh usikum dulu. Perhatikan tuh baik-baik. Yang ketiga yang perlu diperhatikan baik-baik adalah bacaan ayat. Kan wajib baca ayat tuh. Yang rukun yang keempat kan baca ayat. 1 ayat. Itu ayatnya harus ayat sempurna. Dan ayat sempurna itu punya makna yang sempurna. Gak boleh ayat itu sempurna tapi potongan. Contoh misalnya ayat al-yauma atau yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu ayat secara makna sempurna, jelas. Tapi secara ayat itu potongan itu. Ada lanjutannya itu. Ya, gak boleh dipakai segitu doang, lanjutin. Atau al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam Madinah, itu segitu doang, itu belum sempurna tuh ayat. Harus ayat utuh. 1 ayat.
Dan satu ayatnya harus punya makna utuh, nggak boleh misalnya fawailul lil musallin, begitu doang, nggak boleh. Sebab dia mesti berkaitan dengan alladzina hum an sholatihim sahun. Nah itu. Kalau itu nggak terpenuhi, batal. Makanya kenapa orang sekarang pakai innallaha wa malaikatahu. Itu buat ngamanin itu tuh. Kalaupun di atas nggak ada ayatnya, dia baca innallaha cukup udah. Iya itu kan udah cukup. Walaupun agak diurai nggak apa-apa, yang penting ada ayat. Atau kalau mau ngamanin lagi, pakai yang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum. Udah sempurna tuh ayat. Nanti uraiannya nggak pakai gitu-gituan lagi, coba potongan-potongan doang, aman udah. Iya. Paham ya? Kalau ayat boleh di khutbah 1, boleh di khutbah 2, bebas. Kalau doa wajib di khutbah kedua. Nah, perhatikan lagi baik-baik. 5 rukun khutbah ini wajib pakai bahasa Arab. Wasiat bitakwanya tuh usikum nafsi bitaqwallah harus pakai bahasa Arab. Jangan diterjemahin. Udah habis amal ba'du, khotib berpesan kepada berpesan kepada itu kan bahasa Indonesia, itu nggak sah dalam mazhab Syafi'i. Bahkan kalau ulama yang saklek semuanya harus pakai bahasa Arab. Tapi kan ada rukhsah karena kita zamannya udah bukan orang ngerti bahasa Arab lagi. Jadi minimal rukunnya wajib pakai bahasa Arab. Jadi buat para khotib ya, jangan mikirin amplopnya doang, kerjanya bener. Iya, sama jaga giro banget. Mau bikin naskah khutbah males, ya. Makanya udah zaman sekarang mah khotib pakai naskah aja, gitu. Tapi naskahnya bikin sendiri, jangan naskah orang. Jadi gak kerasa baca. Intonasinya kita tahu, jedanya di mana kita tahu, bikin sendiri. Kalaupun nyontek punya orang nggak apa-apa nyontek. Dalam bakal ini mah nggak haram nyontek. Tapi kudu diapain? Direvisi, pakai gaya kita, ya. Modif ya. Sambil kita ngetik, sambil ngomong nih mulut, supaya intonasinya benar-benar kita taruh. Kalau saya begitu bikin. Jadi kata per kata saya turunin, supaya pas baca. Pertama narasi kita udah sedikit apa, mata bisa naik ke atas, jeda-jedanya kayak orang ngomong, bukan kayak orang baca. Tuh. Misalnya ntar laku dah kalau kayak gitu caranya, ya. Padat kan jadwal. Bisa ngontrol waktu, tuh lebih enak kan. Lalu materi-materinya nggak ngulang-ngulang itu mulu, cari materi-materi yang dekat. Orang lagi apa nih, lagi LGBT, bikin bahas ayat LGBT, urai. Ya, ampun saat LGBT. Nah, kan lagi rame ya. Jangan khutbah ngambil dari buku tahun 2012, ya Allah. Udah basi ya. Apalagi tadi itu khutbah ya. Dan itu yang 40 mustautin wajib dengar 5 rukun itu. Jadi kalau dia tidurnya udah di materi nggak apa-apa, orang tidur di materi. Yang penting 5 rukunnya wajib dengar. Jadi nggak mesti ngabisin semua. Makanya nanti makna yang idza qulta li sahibika ansit wal imamu yaktubu faqad nagauta, itu nanti ulama nguraiinnya panjang itu. Enggak tiba-tiba ngomong terus batal Jumatan khutbahnya enggak. Jadi kalau mau jalan kita naruh itu enggak apa namanya? Enggak lago, enggak. Bocah berisik kita ngomelin, enggak, itu enggak lago. Yang penting patokannya 5 rukun khutbah ini kita dapat. Iya, kan kita mesti isgha itu fokus dengerin khutbah. Fokus dengerin khutbah kan kita nggak mesti ngapal satu kata per kata, dapat poinnya dia ngomongin apa nih dia? Oh, ngomongin sabar. Apa ayat yang dia baca? Apa cerita yang dia baca? Udah kan, berarti kan di jeda-jeda itu ada masa-masa di mana uraian lebih panjang. Kita boleh aja negur orang. Boleh, ya. Jangankan kitanya, khotibnya aja boleh. Kita jadi khotib nih. Lalu ngeliat orang main HP, kita ngomelin boleh. Main HP aja, dengerin, boleh. Dari begitu? Agak dipakai gitu. Kagak dipakai lagi gini. Kalau saya berani. Ada masjid, samping SD bisa masjidnya. Bocah di atas berisik banget. Khutbah langsung saya tutup. Ya, ganti materi. Itu yang di atas berhentiin. Kecuali ayatnya, kan khutbah kan ngasih nasihat kan. Saya bahas tentang tamyiz. Gini, tamyiz itu bukan cuma sekedar bisa makan, bisa minum. Dia mesti bisa bedain antara lapangan bola sama masjid. Sama-sama lapang nih tempat,
Tapi ini buat sholat, yang orang buat main bola. Kalau dia belum bisa bedain, belum tamis namanya. Saya bahas tuh. Habis itu, anunya DKM ngomong gini, Bang. Antum juga dulu waktu kecil begitu, dan nggak tahu gua dia. Kata dia, emang salah kayak begitu? Saya cerita, Bang, saya bilang, dulu saya waktu umur segitu, bapak saya ngenteng-ngenteng saya Bang, kalau Jumatan. Iya, bapak saya itu dulu, ayo ikut gua Jumatan. Bukan cuma sampai situ, kotak lewat nih, dia mah begitu dikasih ke saya, nih lu masukin, tuh. Orang tua tuh begitu ngajarin orang anak. Maka itu anak nggak langsung dilepas begitu aja. Bapaknya tenteng dulu. Kita kan kadang-kadang orang tuh pada begitu. Bocah suruh ke masjid. Ya kita kan ke masjid. Ya Allah. Ibaratkan begitu. Bocah dia anak lepas aja gitu bukan. Nunggu komat dulu itu. Alasannya nanti bocah nggak biasa ke masjid, salah tempat. Saya sering bilang kan, kalau kita mau bawa anak kita main bola di lapangan JIS, boleh nggak? Boleh, tapi jangan pas Persida sama Persib. Lo turunin tuh bocah lagi Persida Persib, lah ketempak pisan. Bawain entar hari kosong, bawain bola sendiri, lu tendang dah tuh di lapangan. Bawa ke masjid jangan pas lagi sholat, ajarin dulu. Maksudnya, ini bocah sekarang nih pada nafsu banget anaknya ke masjid tuh, boleh begitu. Senang aja, tapi bercanda. Kalau anak gua di masjid atau main HP, itu saya bilangin, HP taruh dulu. Itu saya bilang, saya tunjuk orangnya. Dia marah, bodoh amat emang. Tugas kita harus berani begitu. Soal rezeki maka Allah ganti. Saya ngalamin betul, ini kisah nyata saya ngalamin betul. Satu ketika ada masjid, imamnya konyol lah, akamsi. Betul mah orang pindahan juga, orang namanya komplek, cuma dia lebih dulu di situ. Asal sholat dia melangkah mulu jadi imam. Mending kalau bagus, ya Allah rusak bacaannya. Awalnya saya pelan-pelan ngomong ke ketua DKM, Pak, itu Ustaz tolong bilangin, saya bilang. Saya bukan masalahnya pengen jadi imam, bukan. Saya mah jadi imam udah lebih tenang, nggak mikirin jamaah. Cuma kalau dia sholatnya begitu, saya kemari. Ngajinya Sapinah lagi, ngajinya Sapinah Al-Azkar lagi. Ada bahasa tentang fikih sholat. Bilang itu pelan-pelan. Nggak kena juga, kita tinggal 1-2 kali. Nggak kena juga, besok masih begitu aja. Orang kan namanya orang guru tamu ya. Sebulan sekali. Apa salahnya sih? Ustaz, ayo gantian. Kan lu kan tiap hari Senin sampai Jumat udah lu mulu gitu katanya. Udah mah bacanya jelek, udah dah tuh. Ganti DKM lama, DKM baru kita syaratin. Saya mau lanjut ngajar dengan syarat itu orang dibilangin biar tahu diri, gitu. Selama ada saya, biar saya yang maju, gitu. Kalau emang dia nggak mau, dia kan alasannya begini. Kalau bukan dia yang maju, entar orang salah pada maju. Gitu alasan dia. Dia nggak mau diambil alih ke masjid. Kata saya, lah kan jangan begitu. Kalau emang ente begitu prinsipnya, ente ngaji dulu makanya. Gitu, biar rapi bacanya. Dia agak mau, dah. Saya tinggal tuh pengajian. Yang perempuannya, dulu bini saya ngomong gini, saya gitu katanya. Kata dia, emang sih kepikiran saya, tapi saya bilang kagak. Ini korbannya soalnya korbanin integritas ilmiah. Besokannya itu malamnya habis saya tinggalin, besokannya dapat kabar ganti langsung. Berarti yang lain minta jaga langsung full sebulan. Hilang satu diganti. Jangan takut ya jadi ustadz mah berani ya, cuman tentu caranya pelan-pelan. Kalau dia berkepala batu baru saklekin, tapi pelan-pelan harus berani, harus berani. Bocah tuh kita omelin, gak apa-apa, panggil bapaknya caranya. Ini anak siapa nih, bapaknya mana, panggil sini. Sebagai ketua DKM harus berani begitu. Kalau dia orang tuanya marah, lah ini mah anak gua terserah gua. Kalau anaknya di sini pakai begitu caranya, jangan ke masjid sini, bawa ke masjid sana aja. Ini masjid gua gitu bahasanya. Sebagai ketua DKM ya, saya pengurusnya, saya wajib menjaga ketentraman orang sholat di sini. Gitu. Dari gitu kira-kira. Itu bertahap pelan-pelan. Perlu distrategiin. DKM rapat dulu. Ini gimana nih kita mau ngatur anak-anak. Ini mumpul lagi ingat ya. Kan sekarang ini kan termasuk kasus LGBT ini kan lagi rame nih. Bocah pada jadi boti-boti itu kan. Kan MUI pusat lagi gaungkan, bahkan tadi ada edaran tuh di MUI Rawalumbu, ada edaran dari MUI Jawa Barat bahwa para penceramah, para khotib
disuruh gaungin materi tentang bahaya LGBT. Kan lagi parah ini. Terus saya kepikiran, apa ya? Ini ada yang salah ini soal dakwah kita, gitu. Nah ceritanya kan di Rawalumbu, saya lagi bangun madrasah nih bahasanya. Itu bocah setelah saya pegang di musola, tadinya nggak ada bocah sholawatan. Nah jadi sholawatan, saya bilang bocah, besok setiap habis azan, kamu nggak usah sholat qobliyah, sholawatan aja ambil mic-nya. Kalau ada yang ngomelin, bilang sama ustadz, gitu. Berani itu bocah. 1, 2 sholawatan. Yang bocah-bocah cerehnya nih, umur 4-5 tahun, kan ngikutin pada ngapalin. Iya. Itu bocah sambil jalan main, mau main bola nih. Allahumma sholli, wah Allah, girang banget kita dengernya. Wah, ini strategi yang dulu hilang. Orang tua kita dulu setiap kali masjid sholawatan tuh begitu, anak muda ditarik-tarikin, bukan kaset diputer. Ini gara-gara yang pada bilang bid'ah mulu nih. Tuh, kalau bocah mah jelek, ya majar bocah. Justru dengan begitu dia tertarik mau main ke masjid, mau main ke musola, sekedar pengen rebutan apa? Mik. Entar waktunya sholat yang belum pada bener, nggak apa-apa, udah lu kuat dulu, mau sholat dulu. Besok kalau udah ada sholat lagi, nggak apa-apa. Coba kita hidupin lagi dah begitu, untuk meredam daripada disuruh bikin materi tentang LGBT, gak kena sasarannya. Coba pelan-pelan balikin ke masjid lagi, coba dakwahnya. Hidupin tuh sholawat asgil, udah pada hilang tuh. Di Betawi kan sholawat asgil itu. Hidupin, baik pada maghrib atau pada subuh. Pokoknya bocah habis azan jangan qobliyah, suruh sholawatan. Biar dia aja, jelek-jelek apa biarin. Ya Allah, itu strategi dakwah tuh. Mudah-mudahan bisa kita balikin lagi tuh kayak zaman dulu tuh. Makanya jadi ustadz biar berani melawan orang salafi, biar punya dalil. Jangan dibilang bid'ah dari kita, gak bisa balikin. Awan, gitu. Terus kita lagi. Adapun segala sunat Jumat, Nah, ya. bermula daripada itu mandi dan pakai pakaian yang putih, Iya. bersih, wangi, dan membaca surah Al-Kahfi, Iya. dan selawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sesudahnya sembahyang Jumat baca Fatihah dan kulhu, Qulhuwallahu ahad dan Qul a'udzu, dua-duanya sekalian itu 7 kali. Iya. Sebelum berkata dan sebelumnya berubah duduk. Kemudian daripada itu maka baca ini doa sesudahnya. Alhamdulillahirabbil alamin, dan selawat atas sebagaimana tiap-tiap doa. Inilah doanya. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rohim ya Wadud, aghnini bihalalika an haramika wa bita'atika an maksiatika wa bifadlika amman siwa. Dan ini sunah-sunahnya ya. Tadi apa tuh sunahnya tuh? Mandi ya. Pakai pakaian putih. Mandi Jumat itu dimulainya dari habis subuh ya. Lebih dekat mau berangkat lebih afdol mandinya. Kemudian mandi pakai minyak wangi, pakai baju putih. Nah ini baca surah Al-Kahfi. Baca surah Al-Kahfi dimulai dari malam Jumat ya. Dari malam Jumat atau pagi Jumat boleh. Kemudian sholawat. Untuk hari Jumat zikiran ganti sholawat dulu ya, karena spesial hari Jumat itu zikirannya sholawat. Lalu kemudian ini yang udah pada hilang nih, Fatihah, Qulhu, Al-Falaq, An-Nas 77. Udah hilang udah. Gimana cara balikinnya lagi? Imam. Bikin bikin pengumuman bahwa di sini habis Jumatan bakal ngamalin ini. Nanti para jamaah yang mau ikut silakan ikut, yang enggak silakan bangun, jangan diprotes. Gituin, bilangin. Edukasi gitu. Karena sebagian orang kan mungkin nggak tahu kita mau ngamalin ini dan dia pengen ikut wirid, pengen ikut doa. Kerja lagi. Di masa yang sama dia pengen kerja. Begitu dia pengen ikutin doa, ternyata ibu lagi baca gini ya, nggak kesel dia. Makanya dari awal dibilangin, bapak-bapak, ini masjid, nanti habis Jumatan ngamalin wiridnya ini. Saya tempel di mading, yang mau ngapalin tuh buletinnya silakan diambil. Gitu duit masjid biar berdaya. Berarti bukan amplop ustadz mulu sih. Bikinin buletin, dikira diketikin, di kopi. Yang mau ngapalin itu kertasnya silakan diambil. Gitu. Nanti kalau mau ngikutin silakan ngikutin. Yang mau ada urusan langsung bangun aja, nggak apa-apa. Tolong jangan diprotes. Gituin.
Kita lagi mau ngidupin sunnah. Kalau dia nanya dalil, baru nanti kita bukain dalilnya. Hadisnya ini bla 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 gitu. Harus begitu masjid mah. Ini masalahnya juga lagi pengen saya bikin, saya ketikin. Karena begitu anak-anak mulai ngaji, kan saya ada pintu bocah, ikutin ikut wirid. Bapak-bapaknya karena kelamaan kali ya. Pada bangun, lama-lama itu bapak-bapak kalau maghrib jarang ke musola jadinya. Karena bocah mulu, gitu dianggap nih buat ini bocah. Saya mau bilangin lagi, jangan begitu Pak. Justru support aja, bantu. Bapaknya belum tentu hafal wiridannya. Apalagi wiridan panjang pakai segala yang kulillahumma malikal mulki, coba tuh. Setengah jam bisa tuh wirid. Nah, kalau mau melakukan itu diumumin dulu pelan-pelan. Jadi kalau mau dibalikin, umumin. Gitu. Cuman ini kudu pengertian DKM kalau imamnya dari mulai khutbah, ngimamin, sampai mimpin wirid begini mah kudu pengertian, jangan 2.000 ya. Lah, coba itu. Tambahin pegol. Rapas bungkus. Ini hampir 27, apa nih aku 7, ya. Rapas sebungkus nasi padang sebungkus ya kan. Kalau mau gantian, ya. Gantian lempengan khutbah imam kan emang udah sepaket sunnahnya begitu, bahkan nggak boleh diganti. Untuk wirid kan boleh diganti. Jadi jangan cuma azan doang, sayang kan bilang apa tuh muazzin ya, azan doang sekali 70.000, tambahin tuh sama wirid kalian gitu. Boleh nggak begitu? Boleh, bisa. Tinggal setting doang. Iya kan, anggaran kan buat khotib dan buat Bilal kan itu kan, sama muazzin kan. Kadang-kadang kan muazzin sama Bilal beda kadang-kadang. Kalau satu sih mendingan dah, azan 1, azan 2 sama pas tengah-tengah kan segitu doang itu. Tambahin tuh Bilal kali ini ya, wirid ya. Udah imam nyantai dah tuh, Bilal yang wirid. Ntar doa balikin ke imam nggak apa-apa dah, lebih afdol mungkin karena kiai atau apa ya. Ini baca ini. Dan ini dibaca sebelum posisi berubah. Jadi tetap dalam posisi tasawuf akhir. Gitu. Baca dah tuh. Lagi juga ini kadang-kadang orang ngamalin ini, lalu wirid yang biasa Allahu Akbar 33 itu dihilangin, salah itu. Ini tambahan sebetulnya, bukan pengganti. Kalau mau ngerjain ini, itu jangan ditinggal. Kalau ini mau ditinggal, itu juga jangan ditinggal. Ini Jumatan wiridnya kosong banget. Kalau nggak mau ngamen ini karena kelamaan, minimal itu Allahumma antas salam dibaca. Allahumma antas salam, terus yang subhanallah segala macam, tutup sama doa. Dan pelan-pelan kita rapihin masjid kita. Kita balikin tradisi orang dulu, tapi kita rapihin sesuai dengan ketentuan hukum. Jadi kalau ada yang protes, kita bisa membalikin nih dalilnya ini, gitu. Terutama buat rekrutmen anak muda. Sedih saya kalau ngeliatin masjid, kenapa sih susah banget merangkul anak muda, anak-anak, gitu. TPQ-TPQ yang ada di lingkungan masjid nggak terintegrasi dengan masjid. Harusnya kan TPQ-TPQ lempengan praktek sholat bawa ke masjid, gitu kan. Begitu ada santri yang bisa azan, praktekin di masjid, kan begitu. Ya kadang-kadang masjid TPQ sama TPQ, buat apa begitu? Akhirnya masjid begitu muadzin kosong, manggil orang dari luar, duit lagi nganggarin, banyakan anggaran jadinya. Kalau kita punya kader kan ke depan khotib gak usah banyak-banyak dari luar, santri aja suruh naik, hitung-hitung latihan, jangan diamplopin, dia biarin, lumayan itu, ya buat DKM aja bang, boleh. Amplopnya dirapel. Itu tuh. Ya Allah, bisa so. Dan itu nanti jadi lebih menghemat, anggaran bisa buat yang lain. Dah, cukup ya, kita ngobrol sambil tandain sampai itu tuh tentang pakaian.